Oke. Ya, kita lanjut. Kemarin ada kuesioner yang kalian isi kemarin ya tentang evaluasi yang kubagikan, nggak tahu di pertemuan keberapa itu. Akhirnya setelah kita olah datanya ini dengan kriteria sangat tidak baik itu nilainya 1, kemudian tidak baik nilainya 2, cukup baik nilainya 3, baik nilainya 4, sangat baik nilainya 5. Nah, data ini kita olah dengan menggunakan rumus yang pakai menggunakan Excel ini, if hasilnya didapatlah seperti ini datanya. Nah, dari data yang ada di sini nanti, ini sebenarnya tahapan kita mengerjakan sebuah skripsi statistiknya. Nah, ini kita deskripsikan ke dalam sebuah software namanya SPSS. Awalnya sih dari Excel begini. Nah, ini dia. Ini datanya. X1, X2, X3 ini sudah ku bagi kayak gini berdasarkan pertanyaan kemarin. X1 terhadap pelayanan administrasi akademik. X1.2 pelayanan staf, ya kan, bagaimana. X1.3 pelayanan bimbingan kemahasiswaan. Sampai nanti tentang kondisi toilet yang tersedia di kampus kita, bagaimana. Nah, kita deskriptifkan, ini datanya kita jumlahkan. Bentar, ada lagi kah yang masuk ini? Nggak ada. Kita jumlahkan yang di sini totalnya, total X, gimana caranya sum X atau X sama dengan sum, ngambil dari sini. Ini tahapannya nih ketika nanti sudah mulai nyusun skripsi. Oke, ini ku save. Survei kepuasan manusia ini ku disimpan di mana ini? Ku simpan save as aja dulu, simpan di desktop. Mana desktop di sini? Simpan di luar aja. Ini kita close. Terus kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini wajib diinstal nanti ini di komputernya. Ketika nanti ini sudah mulai menggarap ini, bahkan mata kuliah ini nih harus nginstal ini nih software SPSS. Oke, setelah itu kita ambil datanya. Kita ambil datanya dari Excel tadi. Lihat aja ya, urusan paham belakangan, tenang aja. Yang penting kuliah. Survei, open. Lanjut ke sini. Ambil data yang tadi diolah. Nah, masuklah ke sini. Sebuah software analisis data statistik yang namanya SPSS. Jangan lupa kita save dulu. Ini namanya analisis survei kepuasan mahasiswa STIMI. Oke, di set. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita mendeskriptifkan dari total responden yang menjawab ternyata ada 40 orang. 40 orang ini kita deskripsikan. Contohnya begini. Kita masuk ke variable view, baru kita masuk ke Palui. Sebentar, ini kayaknya lambat sekali laptop saya ini. Patah-patah dia. Oke. Nilai 1 anggap aja sangat tidak setuju. Kemudian nilai 2 tidak setuju. Nilai 3 cukup setuju. Nilai 4 setuju. Kemudian nilai 5 sangat setuju. Ini kita copy.
Kita copy ini, kemudian kita pastekan ke sini. Kecuali yang total dari penjumlahan, baru Ctrl V atau paste. Nah, setelah ini diolah, baru data yang tadi, analyze, descriptive, frekuensi. Nah, ini kita masukkan datanya. Masukkan datanya ini, tadi yang totalnya lupa saya ini keluarkan. Ini tidak perlu yang ini. Nah, ketika diperhatikan, kita okekan. Ini dia jawabannya. Nah, jadi data-data inilah yang sebenarnya nanti masuk ke deskripsi statistik kalian. Untuk variabel X1 ini kita copy ya ke dalam Word, copy. Buka di sini. Ada suara penampakan X1, jadi ceritanya X1 tentang apa tadi? Kita kembali Excel-nya. Lupa saya. Kita buka Excel-nya sebentar. X1 adalah pelayanan administrasi akademik, copy. Di mana di sini sebentar. Di Word, oh ini dia. Ctrl V. Jadi gini, narasinya, pelayanan administrasi akademik kemahasiswaan dari subbagian akademik adalah segini. Ya, ternyata yang tidak setuju ada 1 orang, sangat tidak setuju 1 orang, yang cukup setuju 7, setuju 17, sangat setuju 14. Jadi intinya 65% itu rata-rata memilih antara setuju sampai sangat setuju di sini. Atau secara dibagi 42%-nya sama 35% yang lebih banyak orang kita yang ada di STEAM ini mahasiswanya cukup setuju, bukan cukup setuju, merasa setuju dan sangat setuju. Artinya dia terpuaskan di pelayanan akademik di STEAM. Nah, selanjutnya juga begitu. Ketika kita mendeskripsikan yang ada di sini lagi, yang X2-nya bagaimana, ya kan? Bahkan yang kita terakhir, kita lihat kondisi toilet kampus kita, pendapat mereka apa? X berapa itu kondisi toilet, ternyata semuanya sangat setuju tentang kondisi toilet di kampus. Begitu ceritanya. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang kalian ini bisa ngikutin? Halo? Aduh. Pak. Ya. Bisa aja sih Pak, ngikutinnya insya Allah. Ya, ikuti aja dulu ya. Ini aku bercerita tahapannya nanti ketika kalian statistik itu mendeskripsikan, mendefinisikan sebuah kuesioner. Ya kayak gini nih bikinnya. Apa itu bagaimana, ini semua tutorialnya banyak di YouTube ya. Yang pasti kita kayak ginilah nantinya kita ketika menyusun sebuah skripsi. Oke, aku lanjutkan. Lanjutkan ya. Pak. Oke. Secara sederhana yang harus kita materi malam ini adalah statistik deskriptif. Yang kedua, analisis instrumen. Nah, analisis instrumen ini ada namanya uji validitas. Yang kedua, ada namanya uji reliabilitas. Nah, ini materi malam ini. Yang sederhana ini aja dulu. Statistik deskriptif bagaimana? Ya contohnya yang ada di sini. Nah, ini kurekam ini di ini ya, Zoom-nya ya. Nanti kita upload di YouTube aja. Urusan mau pahami, tidak pahami, tinggal tonton lagi di YouTube. Kulangi caranya dianalize, ada di sini frekuensi. Nah, ada juga deskriptif di sini, kita lihat. Andai kata aku masukkan semua datanya, aku deskriptifkan, aku okekan, dapatlah nilai yang ini. Nah, ini dia.
Rata-rata X1 itu semuanya yang menjawab 40 orang, menjawab nilai minimum 1, maksimum 5. Cuma secara rata-rata 4,05. Standar deviasinya, selisihnya sekitar 0,932. Nah ini diceritakan. Nanti jadinya bagaimana ketika dalam sebuah skripsi? Contohnya, biar lebih mudah memahami, kayaknya aku harus cari sebuah skripsi nih yang bisa kalian bedah ini ya. Adakah di sini? Ini nih, coba lihat. Nah ini di skripsi itu ada kayak gini nih, jenis kelaminnya, jumlahnya, deskriptif ini. Nah ini dibuat nih. Oh ini contoh skripsinya masih mentah. Sebentar ya, saya cari skripsi di sini. Oke, di mana saya simpan skripsi? Politeknik Negeri Samarinda, skripsi tahun 2020. Oke, sebentar ada yang nelpon ini, bos kalian Pak Padilla. Halo? Iya, aku masih ngajar, ya. Ya, ya. Oke, ada iklan sebentar. Oh, ini bukan ternyata. Jadi gini aja. Kita buka Google. Di sini kita skripsi analisis kinerja karyawan titik. Terus pengaruh motivasi kemampuan terhadap kinerja. Ini nih, ada yang kata kunci skripsi kita ambil, kita download, buka. Kamu kayak gini aja nanti copy paste aja dari internet nanti kalau skripsi. Yang penting logika statistiknya kamu ngerti. Kita lihat di sini bagian hasilnya langsung to the point. Oke, ada yang masuk. Caelah, ini cuma sampai bab 3-nya aja. Oke, kita cari yang lain. Ini ambil. Dari sini. Nah, kita sambil dengan iklan dari temanmu ya, sambil ini loading internetnya. Hari ini gue jus aja. Bapak, aku lihat bapak tidur nah. Kayak biasanya kan bersama. Sudah iklannya itu ada iklan, kita hiburan sebentar. Oke, kita buka 2 file ini. Mudah-mudahan kita dapat dari skripsi yang ada tentang statistiknya. Ini dia, dapat kita. Nah, analisis deskriptif yang dengan menggunakan aplikasi yang tadi, bisa juga bikin jenis kelamin laki-laki perempuan berapa, itu menggunakan aplikasi SPSS tadi. Terus ini tentang umurnya, aku pengen cari jawaban di kuesionernya. Nah ini dia dibuat seperti ini, ya kan? Interval skornya, frekuensi, maksudnya dia menggunakan 3 kriteria, tinggi, rendah, sama sedang, ya kan? Kalau kita tadi ada 5 kriteria. Oh, ini dia disiplinnya, dia kayak gini. Kita coba cari skripsi yang lain, yang lebih percis kayak punya kita tadi. Mudahan kita bisa
Oh, ini sama ini, tinggi, rendah, sama sedang ini. Oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Karena dia tipikalnya menggunakan interval yang ini, tiga kriteria, sementara kita menggunakan ini 5 kriteria kayak gini. Jadi intinya ketika ini nanti kalian nyusun mendeskriptifkan ini harus diceritakan sebagaimana yang seperti ada di sini, diceritakan, dinarasikan seperti ini narasinya. Nah, gitu caranya. Ini mudahan kalian bisa ngikutin, tapi nanti apa ya? Pahamnya pada saat kalian nanti ada penugasan. Oke. Sama aja dengan ini dinarasikan. Jadi setiap hasil tadi, hasil statistik tadi semuanya dinarasikan seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menguji kevaliditasan sebuah kuesioner, ya kan? Jadi kuesioner itu syaratnya berdasarkan teori. Yang pertama kuesioner itu harus diuji valid apa enggak. Ini kalau kuesionernya itu nggak valid, mau nggak mau kita ketika membagikan kuesioner harus dibagikan ulang. Kita sebar ulang ke orang yang berbeda. Bisa jadi orangnya ngisinya sembarangan. Setelah diuji validitas, kemudian kuesioner itu dilakukan menggunakan uji reliabilitas. Nah, uji validitas ini kayak mana? Kalau berdasarkan statistik seperti ini, lihat, caranya adalah, kalau tadi kan di deskriptif ya, kalau uji validitas, di sini ada namanya korelat, bivariat, masukkan semua datanya, ini dibiarkan aja, ini dimasukkan. Kita lihat hubungan antara X terhadap jumlahnya tadi, kita okekan. Sebentar, nah ini dia. Pusing kah bosku? Nah, yang dicari itu nilai ininya, nilai signifikannya sama nilai persen korelasinya. Ini dicari, kita lihat di sininya. Nah, yang dicari nilai ininya 0,758, 0,0, 0,61 ya kan, dengan jumlah sampelnya itu 40. Nah, ketentuan uji validitas, ketentuannya yang pertama adalah ini kita cari tadi nilai R. R itu namanya korelasi, ya kan? Jadi korelasi terhadap apa? Terhadap antara setiap butir pertanyaan, ya kan? Terhadap butir X.1, ya kan? Misalnya kan tadi X.1 terhadap si totalnya tadi. Termasuk di X.2 terhadap si totalnya. Nah, maksudnya apa di sini? Ulangin di sini pakai Excel aja biar lebih mempermudah. Jadi kita mencari korelasi antara si X1 ini terhadap totalnya ini, ya kan? Kemudian nanti X5 ini terhadap totalnya ini. Nanti didapatlah nilai di sini, ini dia nilainya. Nah, ini korelasinya termasuk tinggi nih. Jadi korelasi itu perbandingannya 0 sampai dengan 1. Jika dia di atas ini, mendekati 1 ini, artinya hubungannya tinggi. Dan signifikannya harus di bawah 0,05%. Ini namanya signifikan. Dilihat dari mana? Dari ini, signifikan. Jadi, syaratnya, mudahan kamu pusing, artinya obatnya bereaksi, enggak perhatikan, enggak apa-apa juga sih. Yang penting kita kuliah. Syaratnya R hitung harus lebih besar, R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Kemudian signifikannya harus kurang dari 5% atau dalam kurung 0,05. Intinya di sini, syarat data dikatakan valid. Ini ceritanya. Jadi, tujuannya kenapa? Kembali ke skripsi tadi. Nih, karena instrumennya kayak gini nih.
Berikut hasil pengujian validitas instrumen penelitian. Ternyata X1 terhadap ininya, R hitungnya 0,64. R table-nya itu 0,2564. Pertanyaannya, R table dapat dari mana? Ya kan? Pertanyaannya di situ. R table-nya dari mana? R table itu sudah ada ketentuan. Ketentuannya sebentar, biar ku buka di sini. Ketentuan R table. Gimana nih kalian dengar yang kayak gini? Sedikit sakit kepala? Sakit banget. Ya sudah, nggak usah dipikirkan, jalani aja. Udah, Pak. Yang penting nanti Yang penting nyusun skripsi jangan jauh-jauh dari aku. Sama dosen-dosen statistiknya. Karena ini aja, jujur aja, enggak semua dosen menguasai ilmu statistik. Enggak semuanya. Karena ya kayak gini lah, bebelit kayak gini. Nah, gini ceritanya. R table itu didapat dari jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya tadi itu kan ada 40 ya. Nah, karena N-nya ada 40, maka jumlah sampelnya itu adalah minimal harus di atas 0,312. Nah, di sini dia dengan signifikannya 5%. Karena kita ilmu ekonomi, signifikan itu harus 5%. Kalau ilmu eksakta harus 1% signifikannya di sini. Begitu ceritanya. Jadi ceritanya si R table tadi dimasukkan ke sini. Kalau kita tadi R table-nya 0,3, pokoknya harus di atas 0,3 semuanya. Dan signifikannya harus di bawah 0,05. Sekarang kita cek di sini. Kita cek. Nanti ku kirim link YouTube-nya ya, tutorialnya YouTuber orang tentang statistik ini, biar lebih mudah dipahamin. Nah, ini di atas 0,3, ya kan? Ininya di bawah 0,05, ya kan? Semuanya ini, nah. Nah, kalau kita cek satu-satu, ini ada nih semuanya. Kita cek satu-satu. Atau ini kita copy, kita pindahkan ke Excel, biar kamu makin mabok. Nah, siapa suruh kuliah S1 yang baru di sini. Nah, nggak mau copy lagi satu-satu. Ini harus diblok ternyata semuanya yang di ininya. Oke, ntar aku copy lagi. Paste. Kau mantap kau. Ini kita sembunyikan. Hide. Kita sembunyikan lagi. Hide. Nah, ini yang dicari. Nah, ininya 0,75, 0, berapa ya kan? Ternyata nilainya yang ini 0, ini kok nggak ada nilainya ini. Sebentar. Oh, ini oke, berarti ada data yang bermasalah di bagian datanya. Data yang ini, oh bukan bermasalah. Prosesor ininya, lambat loadingnya. Jadi kopinya nggak ada. Dan intinya di situ ya, intinya jika tadi semuanya ternyata di atas 0,3, di atas R table tadi, maka datanya valid semua. Nah, ini dia harus dinarasikan lagi nanti. Uji validitas variabel ini valid, ya kan? Ini valid. Kemudian lagi, lanjut, bagian terakhir, uji reliabilitas. Nih, reliabilitas itu uji keandalan si kuesioner. Uji reliabilitas. Ini dia. Uji reliable atau dalam bahasa Indonesianya kehandalan atau keandalan. Jadi reliabilitas ini ketika kuesioner ini kita bagikan, kita sebarkan kepada orang-orang, andal enggak di kuesionernya nih? Bisa enggak dijadikan, dipercaya, dijadikan sumber untuk meneliti? Nah, andal enggak andalnya ternyata
menggunakan software statistik SPSS ini bisa dilakukan. Berapa Jadi, terombang itu ya? Terombang berapa tuh? caranya adalah analis, kemudian di sini ada scale, reliability analysis. Kita lihat. Dia nilainya harus di atas. Ya, berapa terombang? Bentar, sini. Kamu jadi cewek gitu kan? Tarik pelan. Oke. Kita masuk statistik, scale item it deleted, baru continue, baru oke. Makin sakit kepalamu. Sabar. Sabar, ini bukan di situ, tapi di sini. Ini dia. Nah, yang dicari reliabilitas ini ininya harus di atas 0,6. Kalau dia ini artinya datanya bagus. Coba lihat. Nih, semuanya 0,884, 884, ya kan? Nah, ini dia. Kalau ini ada kemungkinan tadi, kalau ini tidak ada datanya, ini tidak valid nih orang menjawab. Nah, ini yang tidak ada datanya ini tadi. Bukan ibaratnya datanya bagus ya. Bagian X5 ini rata-rata menjawabnya kan setuju-setuju semua ya. Artinya dengan menjawab setuju semua ini nggak valid nih. Ini harus kita sebar ulang pertanyaannya yang salah ini. Nah, kalau data yang kayak gini bermasalah nih. Lupa saya tadi jelaskan. Jadi intinya data yang valid adalah data yang outputnya dapat. Yang tadi yang di sini. Ya kan? Ini valid. Kalau ini tidak valid. Jadi yang tidak valid ini kita lihat dari cek dari bagian ketiga. Jadi bagian 1 sama kedua orang ngisinya masih benar. Bagian ketiga sudah nggak benar ngisinya. Nah, terbukti lagi dengan nilai ininya. 0,884, 884, semuanya jawab kayak gitu ya. Ini berarti nggak ada sesuatu yang nggak pas. Walaupun datanya dikatakan istilahnya reliable. Penjelasannya lagi bagaimana? Kita cek di sini. Tuh lihat. Berikut pengujian menggunakan. Di atas dikatakan bahwa course bank alpha harus di atas 0,6 sehingga seluruh pertanyaan kuesioner reliable. Nah, setelah ketentuannya tadi valid dengan reliable, baru dia bisa dianalisis ke tahapan statistik selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Ini aku baru bercerita, nanti link yang lebih sederhana, ada yang di YouTube tuh Jawanya mendok dia kayaknya jelaskannya enak. Halo, ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Pak. Cuman itu dibagikan aja Pak linknya. Ya, itu memang yang penting kalian tahu aja intinya deskripsi itu kita deskriptifkan dulu hasil kuesionernya, baru kita uji validitas sama uji reliabilitas. Intinya di situ. Supaya apa? Karena ini bagian dari penulisan sebuah skripsi. Begitu ceritanya. Nah, nanti baru kita masuk ini minggu depan uji asumsi klasik normalitas, ya kan? Biar kamu ndak pusing. Oke, gimana? Kalau ndak aku stop aja dulu biar kamu ndak pusing. Nanti aku bagikan link yang lebih detailnya, ada penjelasan orang lain. Siapa? Siapa? Ya sudah. Jangan lupa kalian absen yang di link kemarin ya. Link apa kemarin? Google Form kemarin tuh. Biar ada kita perkuliahannya. Siapa? Oke, kalau begitu kita mana di sini stop share. Oke. Oke, sebentar aku foto dulu sebelum ku akhiri perkuliahan kita karena disuruh ada foto. Nah, sudah. Nah. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu perkuliahan kita ya.